Perkenalkan, nama saya Fajar Darusdiana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIM 24500081105 dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan modul dari mata kuliah Praktikum Aplikasi Komputer. Nah, modul yang akan saya jelaskan di sini adalah modul 2, yaitu modul tata letak dokumen Microsoft Word. Di sini pertama kita akan melakukan teknik seleksi, memilih dan salin teks dari dokumen ke dokumen lainnya, lalu meninjau opsi pass, lalu mempas teks. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membuat dulu teks dulu. Di sini contohnya saya akan membuat A, C, misalkan sini B, di sini Z, di sini D. Nah, seperti ini dulu. Nah, di Microsoft Word kita dapat menseleksi teks dengan cara menahan tombol kiri pada mouse seperti ini, lalu menahan dan menderaknya sampai bawah, sampai kata-kata yang ingin kita copy. Lalu yang kedua, kita juga dapat menggunakan keyboard dengan cara mencet shift dan tombol panah seperti ini atau seperti bawah, ataupun kita dapat melakukan seleksi terhadap semua teks dengan cara Ctrl A, bukan Ctrl Alt. Nah, di sini kita akan mengcopy teks ini ke dokumen yang baru. Nah, untuk membuat dokumen yang baru ada cara cepat, yaitu dengan cara mengklik Ctrl N, ataupun bisa dengan cara pergi ke file, pencet new, dan pilih blank dokumen. Oke, kita hapus saja dokumen 3 ini. Kita tutup saja dokumen 3 ini, dan kita akan buka dokumen yang kita buka dengan Ctrl N. Nah, yang tadi ini. Nah, untuk melakukan copy paste pada Microsoft Word, kita dapat menggunakan cara selecting text dulu. Terlebih dahulu kita akan melakukan copy, yaitu bisa dengan cara pada tools copy, ataupun dengan cara klik kanan copy, ataupun dengan cara pada keyboard klik Ctrl dan C. Lalu pada dokumen selanjutnya, dokumen yang lokasi untuk ditempatkan file yang tadi kita copy, kita dapat melakukan penempelan atau pass dengan cara mengklik fitur pass pada ujung kiri. Nah, pada fitur pass ini kita juga dapat memilih apakah semuanya, apakah digabung, apakah gambar, apakah teksnya saja. Oke, karena di sini kita akan memasukkan gambar saja. Oh ya, kita juga dapat melakukan pass dengan cara Ctrl V, ataupun dengan cara klik kanan dan sama seperti fitur yang ada di tools, yaitu keep short saja ya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian modul ini, dari nomor 5, yaitu memformat font dan juga mengistilahkan gambar. Oke, untuk pemformatan font dan paragraf kita dapat melakukan dengan cara kita blok dulu semuanya, kita select dulu semuanya, semua teks, kita pilih ke font. Sebenarnya kita bisa melakukan pengubahan langsung di kotak ini, namun ada juga cara yang lebih detailnya, itu dengan cara mengklik kotak yang bagian ini, ada font, kita klik sini. Misalkan kita akan mengubah teks menjadi Times New Roman, penulisannya Times New Roman. Misalkan kita akan
untuk miring seperti ini. Di sini ada previewnya dan kita akan ubah warnanya menjadi misalkan lebih besar dari ukuran 20. Di sini juga kita dapat mengubah warna teks seperti ini kan masih warna hitam, kita ubah menjadi warna merah bisa, ataupun kita dapat memberikan garis bawah seperti ini. Namun kita tidak akan menggunakannya. Di sini kita di sini juga kita dapat memberikan efek pada teks. Nah, di sini ada teks efek, kita klik. Lalu kita pilih saja menu-menunya sini. Nah, namun kita tidak akan ke sana, kita akan pelajari basicnya saja. Di sini kita langsung klik OK saja apabila telah selesai melakukan pengubahan pada font, kita klik OK. Nah, maka akan berubah. Di sini tab paragraf mempunyai fitur untuk menggeser teks ataupun memberikan spasi, ataupun juga bisa memberikan seperti tabel seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita akan melakukan yang namanya pergeseran teks. Seperti ini kan teks kita ada di kiri, kita bisa memindahkannya ke kanan dengan cara mengklik yang ini, align right, ke tengah dengan ini, center, ataupun biasanya untuk penulisan makalah, artikel, ataupun skripsi, orang-orang misalnya menggunakan justify. Lalu kita juga dapat memberikan penomoran pada teks dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di atas. Nah, yang ini untuk penomborannya bukan penomboran, tapi seperti diberikan titik. Nah, yang ini baru kita bisa memberikan penomoran atau ABC atau I. Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya sorting itu membuat teks yang berada di Word menjadi berurut. Nah, di sini kita klik sort, misalkan kita akan membuat dari A sampai Z, kita klik OK. Nah, maka akan tersusun, atau misalkan sebaliknya Z sampai A. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya penyisipan gambar. Penyisipan gambar itu sebenarnya dapat dilakukan dengan cara langsung, seperti pergi ke Explorer, cari direktorinya. Nah, seperti kita memilih ini dalam komputer, kita klik kiri pada mouse, tekan, kita Ctrl Tab. Nah, kita sisipkan di sini misalkan. Begini bisa, namun pada Microsoft Word kita juga dapat menggunakannya dengan cara insert. Pergi ke tab insert, klik pictures, lalu pencet this device. Nah, di sini kita akan memasukkan file gambar yang tadi, ini gambar komputer, kita insert. Oke, gambar telah masuk. Gambar ini juga dapat kita ubah-ubah, seperti ukurannya, seperti kita berikan pinggiran warna hitam ini, ataupun kita ubah seperti ini bisa. Nah, namun oke, selanjutnya kita akan melakukan tadi lupa ya, memformat gambar. Yang tadi itu yang picture format itu, yang mengubah-ubah gambar itu termasuknya picture format. Saya lupa memberitahu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya memilih opsi print. Nah, pada modul 2 ini opsi print dapat kita lihat pada tab file, mencet, kita pilih print. Nah, di sini opsi print itu ada banyak, seperti ingin mengubah warna kertasnya menjadi letter A4, sekut egal, atau yang lain-lain. Nah, kita juga dapat memilih halaman mana saja yang akan di print. Contohnya kita buat halaman baru, misalkan untuk memberikan halaman baru pada Word, kita dapat menggunakan yang namanya insert blank page saja seperti ini. Kita pergi ke print kembali. Nah, di sini kan terdapat 3 halaman. Kita ingin memprint halaman pertama saja. Caranya ya di sini kita tinggal ketik satu saja.
Nah, maka halaman yang akan di print adalah halaman yang pertama saja. Di sini juga kita dapat melakukan pengubahan bentuk kertas ini. Bentuk kertasnya dulu potret, kita bisa ubah menjadi landscape seperti ini. Kita juga bisa memberikan margin. Nah, untuk margin sendiri biasanya untuk penulisan makalah, kertas itu memiliki margin 4, 3. Nah, oh ya Pak, ini merupakan cara memberikan margin pada Microsoft Word. Oke, kita klik OK. Nah, maka gambar dan teks pada Word akan sesuai dengan kaidah penulisan makalah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyisipkan tabel. Lalu akan menjelaskan mengaitkan teks berdampingan. Caranya itu seperti misalkan data yang tadi akan kita jadikan tabel, maka kita akan klik ke insert di tabel dan kita ubah menjadi tabel, konvert tabel. Misalkan sini saya akan membuat tabel misalkan Z akan saya beri tabel, dia akan beri tabel, saya akan beri tabel. Sini kita beri satu kolom seperti ini, ataupun kita dapat membuatnya menjadi 2 kolom seperti ini. Nah, namun kita akan ubah dulu menjadi 1 kolom saja, seperti yang awal seperti ini. Oke. Untuk yang mengaitkan teks berdampingan, kita mungkin dapat mengubah tabel ini menjadi pergi ke tabel desain, ke tabel layout, lalu kita split tabel. Nah, misalnya sini itu ada, oke, mungkin situ. Lalu kita akan memformat tabel yang telah kita buat. Caranya itu pergi ke tabel desain atau tabel layout. Kita ke tabel desain dulu. Misalkan kita akan memberikan desain seperti ini, tabelnya jadi berwarna seperti ini dan agak tebal. Lalu kita juga bisa memformatnya menjadi format agar untuk memberikan tabel tambahan ke bawah ataupun ke kiri, kanan, atas, ataupun menghapusnya. Nah, namun lalu pada format tabel ini juga kita dapat melakukan pemindahan teks menjadi ke tengah seperti ini, ke kanan, ke kiri, dan masih banyak fitur seperti ke kanan tapi ini di atas, atau ke kanan tapi di bawah. Ini akan terlihat apabila data ini menjorok ke bawah. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengubah kolom teks menjadi 2 kolom. Jadi kita ubah ini, kita pergi ke tabel, kita split cell ya, kita ubah 2 kolom. Nah, jadilah 2 kolom. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemberian nomor atau poin. Nah, untuk ini kita dapat melakukan dengan cara seperti di awal tadi, yaitu pergi ke home, pilih ingin memberikan poin seperti ini ataupun penomoran seperti ini. Oke. Kira-kira seperti itu materi yang saya pahami selama praktikum berlangsung dan selama mengajarkan praktikum. Terima kasih telah menonton.